Halo semuanya, selamat datang di channel Dian Sasaputra. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap selalu bahagia ya. Baik, pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan khusus untuk karyawan kantoran. Tapi sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan wujud dukungan kalian kepada saya agar mencapai 100.000 subscriber dalam waktu dekat. Oke? Baik, langsung saja teman-teman, sesuai judul yang seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa cara mendapatkan penghasilan tambahan untuk karyawan kantoran ya. Jadi kalau kita berbicara terkait karyawan, tentu mereka mempunyai jam kerja yang cukup terbatas, berbeda dengan orang atau pengusaha pada umumnya. Ketika karyawan kantoran ini sudah bekerja di kantor, tentunya mereka mempunyai jam kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Seperti itu teman-teman. Nah, tentu dengan kegiatan yang rutin seperti ini, terkadang ada beberapa yang merasa penghasilannya masih kurang ya. Tentunya mereka ingin memberikan tambahan dan pemasukan lainnya agar bisa mencukupi kebutuhan atau menjadi tambahan bagi teman-teman semua, agar apa yang ingin kalian capai atau apapun yang ingin kalian beli, atau lebih tepatnya agar kalian terbantu untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Nah, apa saja hal yang bisa dilakukan oleh karyawan kantoran untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Di video ini saya akan memberikan tips ya kepada teman-teman semua, yang tips tersebut juga sudah saya jalankan dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan pekerjaan atau penghasilan tambahan ini menurut saya sangat fleksibel dan sangat mudah untuk dijalankan. Kalian hanya perlu mempelajari dan memahami secara detail bagaimana prosesnya, seperti itu. Jadi yang pertama, bagaimana untuk mencari penghasilan tambahan ya. Yang pertama, kalau saya sendiri saya terapkan yaitu namanya investasi. Saya sendiri investasi, kalau kita berbicara terkait investasi ini sangat banyak sekali, ada beberapa instrumen. Namun pada kali ini saya akan bercerita terkait pengalaman saya investasi di saham. Nah, saya kenal investasi saham itu pada tahun 2015 ketika saya baru kuliah di semester 3, di semester 4 atau 5 ya, 2015 semester 4 atau semester 5 saya mulai kenal saham. Dari sana saya pelajari bagaimana seluk-beluknya, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari saham, bagaimana cara kita beli saham. Pada tahun 2015 tersebut saya mempelajari dan sampai akhirnya saya membuka akun rekening MTBI ya. Nah, saya untuk investasi saham menggunakan sekuritas mandiri ya, Mandiri Sekuritas, karena memang ketika kuliah dulu rekening tabungan saya itu kerjasamanya dengan pihak Bank Mandiri. Jadi saya langsung cari tahu ternyata Bank Mandiri itu mempunyai unit usaha atau unit usaha anak usaha yaitu Mandiri Sekuritas, di mana Mandiri Sekuritas ini berfungsi sebagai pialang atau broker untuk kegiatan transaksi jual beli saham. Nah, dari sana saya datangi Mandiri Sekuritas yang pada saat itu di Palembang ya, di Jalan Kapten Aripai. Saya tanya secara detail terkait bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, terus berapa deposit yang harus kalian siapkan untuk dapat di sana. Singkat cerita sampai dengan sekarang saya masih tetap investasi ya di saham, karena menurut saya investasi di saham ini salah satu instrumen atau salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup fleksibel dan tidak mengganggu waktu kita bekerja sama sekali. Karena ya tentu ketika kita kerja ya kita bisa kerja ketika kita lagi ada waktu luang atau lagi libur, kita bisa membeli saham cukup dengan dari handphone saja teman-teman. Cukup dengan dari handphone kita udah bisa membeli saham ya. Jadi sangat gampang sekali. Nah, di saham itu juga teman-teman, kalau kalian belum tahu ya, di investasi saham itu kalian bisa mendapatkan dua kemungkinan, dua keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan dari capital gain,
Kemudian yang kedua, keuntungan dari dividen. Nah, dari capital gain itu sendiri teman-teman, ketika contohnya seperti ini, jadi di saham itu seperti ini. Misalkan teman-teman beli di harga 1000, kemudian teman-teman jual di harga 1100. Tentu teman-teman sudah mendapatkan keuntungan 10%. Nah, jadi sangat enak dan sangat fleksibel sekali teman-teman. Kalian cukup menyediakan uang, kalian cukup membuka rekening, deposit, kemudian kalian bisa jual beli saham. Kalian bisa beli saham misalkan di harga 1000, dia bisa naik 1100, berarti kalian udah dapat 10%. Nah, tentu ini kalau untuk di dunia nyata atau di dunia real, tentu untuk mendapatkan cuan 10% tentu kalian harus mempunyai kerja yang ekstra keras ya, dan tentunya sangat memakan waktu ya. Itu yang paling jadi catatan garis besar ya. Atau bahkan kalian juga bisa mendapatkan sampai 30%, 50%. Di saham itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin terjadi. Kalian dalam sehari bisa mendapatkan 2%, 5%. Bahkan kalau kita berbicara dalam jangka waktu yang sangat lama seperti 5 tahun, keuntungan dalam 100% itu sangat mungkin terjadi teman-teman di saham. Dan tingkat fleksibilitasnya sangat gampang, sangat mudah. Maka dari itu teman-teman, saya suka sekali dengan sarana investasi saham. Nah, kemudian itu yang dari yang capital gain. Kemudian yang dari kedua yaitu terkait dividen. Setiap perusahaan tentunya mereka menjalankan usaha ya. Nggak ada perusahaan yang listing di bursa efek itu yang nggak ada usaha. Semuanya punya unit usaha. Di unit usahanya ini juga teman-teman sangat banyak sekali. Kalau saat ini di Indonesia khususnya mungkin ada 700 lebih perusahaan yang sudah terdaftar, yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, tentunya dari berbagai macam sektor ya, baik ada energi, konstruksi, properti, kemudian juga dari CPO, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, tentunya hal tersebut menjadi peluang bagi kita sebagai karyawan yang bisa memanfaatkan dengan pengetahuan kita, dengan dana yang kita punya, biar uang tersebut bisa berkembang dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu teman-teman. Kita berbicara aja seperti ini, misalkan kita beli saham di harga 1000. Beli saham di harga 1000, di Januari beli harga saham di 1000, kemudian di Desember nanti harga sahamnya nggak kemana-mana, kita anggap aja nggak kemana, nggak turun, nggak naik, tetap di 1000. Nah, tapi di saham ini enaknya seperti ini, ketika harga sahamnya tidak naik tapi perusahaannya tetap jalan, perusahaan mendapatkan profit, mendapatkan untung, mendapatkan laba yang sangat besar, teman-teman masih akan mendapatkan keuntungan, yaitu dividen. Nah, beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia hampir atau kita pilih dari perusahaan-perusahaan yang blue chip, perusahaan yang terbaik di Indonesia, LQ45 itu rata-rata membagikan dividen setiap tahunnya. Tentu dengan jumlah yang berbeda-beda, tergantung dari kita bagaimana memilih dan memfilter saham-saham yang ada di bursa. Terkait dividen ini banyak sekali teman-teman, ada yang ya bermacam-macam, bahkan ada yang sampai 25% per tahun. Jadi kalau kalian taruh uang 100 juta di saham tersebut, ketika kalian per tahun kalau dapat dividen 25%, berarti kalian sudah mendapatkan 25 juta tanpa harus bekerja keras. Nah, kalian bisa dapat ya di sana ya. Kalau saya sendiri sih, beberapa saham yang saya pilih biasanya itu menghasilkan dividen di atas 5% ya per tahun. Bahkan kemarin saya sempat dapat dividen juga dari Bank BJBR, BJTM, Bank CIMB Niaga. BJBR itu Bank Jawa Barat ya, BJTM Bank Jawa Timur, kemudian CIMB Niaga, BNGA, itu lumayan dividennya. Dari BJBR aja udah 6% lebih, BJTM 6%-an, kemudian dari CIMB Niaga itu ya cukup besar ya. Di antara dua bank ini tadi saya bisa dapat 8% ya dividennya saja. Jadi kalau kita ada duit nganggur, alangkah lebih baiknya untuk diinvestasikan. Jadi itu ya teman-teman, cara saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang dimana saya berprofesi sebagai karyawan kantoran. Oke, jadi yang pertama itu investasi saham teman-teman ya. Kemudian yang kedua apalagi? Yang kedua yaitu bagaimana mencari
mendapatkan penghasilan tambahan untuk karyawan kantoran. Yang pertama saham, yang kemudian yang kedua yaitu jadi membuat konten kreator. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa di video ini saya berprofesi juga sebagai seorang konten kreator. Jadi saya sebagai pekerja, employee, kemudian juga saya sebagai investor saham, kemudian juga saya sebagai konten kreator. Nah, sebagai konten kreator ini ialah kalau saya di YouTube ya, konten kreator YouTube. Jadi saya buat beberapa video yang bermanfaat khususnya untuk subscriber saya. Nah, dari YouTube ini saya mendapatkan AdSense ya, mendapatkan uang dari iklan yang ada di video ini. Maka dari itu teman-teman, ketika kalian nonton video ini ada iklannya jangan di skip ya, biar AdSense-nya buat saya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi terkait dengan zaman yang sudah maju ini teman-teman, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kalian geluti, yang bisa kalian fokuskan untuk mendapatkan penghasilan tambahan khususnya bagi kalian yang berprofesi sebagai karyawan kantoran. Jadi di YouTube ini saya bangun YouTube itu udah dari 2015 ya, pada saat kuliah juga, pada saat saya kuliah ketika saya kuliah di 4. Saya buat channel YouTube. Dari sana, kalau kalian mengikuti channel ini dari awal, channel ini dulunya berfokus kepada desain ya atau gambar ya. Nama channel ini dulu Dunia Cat ya, ketika saya masih kuliah. Mungkin kemudian seiring berjalannya waktu, dimana ketika saya udah bekerja, mungkin waktu saya sangat terbatas ya untuk membuat desain-desain yang kompleks, tentunya memakan waktu yang cukup banyak. Jadi di video channel ini sekarang bertransformasi menjadi video-video edukatif, ataupun video-video terkait review tempat-tempat unik dan sarana diskusi atau sharing-sharing seputar karir dan peluang kerja ya teman-teman. Nah, jadi dari beberapa hal tadi, jadi yang dapat saya simpulkan bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus mengganggu pekerjaan utama kita, yaitu bekerja di kantor ya teman-teman. Jadi ketika saham, kalian bisa tetap membeli saham atau investasi di saham. Kalau ada uang dingin, kalian bisa beli saham. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan uang dari atau menjadi berprofesi sebagai konten kreator. Tentunya hal tersebut tidak bisa kalian lakukan ya secara langsung, otomatis kalian harus belajar tahap demi tahap dan bagaimana prosesnya harus kalian ikuti. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya tips dari saya bagaimana caranya seorang karyawan kantoran bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share video ini serta subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.